Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat terus, dilancarkan semua segala aktivitas dan keperluannya. Jadi di minggu ini kita masih online. Jadi kita akan lanjutkan materi pada minggu ini, yaitu tentang pertanian berkelanjutan. Oke, saya slide dulu. Oke, pertanian berkelanjutan. Nah, untuk pengertiannya, ya pertanian berkelanjutan adalah pengolahan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dengan melestarikan sumber daya alam. Nah, maksud dari pertanian berkelanjutan itu sendiri sebenarnya adalah yang berkelanjutan secara ekonomi yang dicapai dengan yang pertama menggunakan energi yang lebih sedikit, jadi semakin efisien. Lalu meminimalkan jejak ekologi. Nah, jadi ekologinya, ekosistemnya itu tidak rusak. Lalu yang ketiga lebih sedikit barang berkemasan. Jadi barang kemasannya lebih sedikit, lalu pembelian lokal yang meluas dengan rantai pasokan yang sangat singkat. Lalu yang kelima itu lebih sedikit bahan pangan terproses. Yang keenam kebun komunitas dan kebun rumah yang lebih banyak. Jadi yang lebih banyak itu kebun-kebun rumah dan komunitas, bukan kebun-kebun pabrik. Nah, untuk faktor yang paling penting dalam pendaya gunaan sumber daya alam di suatu lahan, yang pertama itu tanah, pasti ya, karena tanah adalah media tanam yang biasa masyarakat kita gunakan. Lalu yang kedua cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu merupakan digunakan untuk berfotosintesis dalam sebuah tanaman seperti itu. Lalu ada udara dan air. Nah, udara itu nanti bisa untuk penyerbukannya, dan air itu juga untuk sumber mineral tumbuhan itu sendiri. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada tiga dimensi berkelanjutan. Yang pertama itu ekonomi. Nah, di sini kehidupan sosial masyarakat atau people, berkelanjutan ekologi alam, lalu pilar triple P. Nah, segitiga pilar pembangunan pertanian dalam pertanian pembangunan di dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan aset produktif yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan. Yang kedua itu sosial. Di sini dimensi sosial adalah orientasi kerakyatan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis, yaitu tercegahnya terjadinya konflik sosial, preservasi keragaman budaya, serta modal sosial kebudayaan termasuk dalam perlindungan terhadap suku minoritas. Lalu ada ekologi. Di sini dimensi lingkungan alam yang menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Dalam hal ini mencakup terpeliharanya keragaman hayati dan daya lentur biologis atau sumber daya genetik, sumber air dan agroklimat, sumber daya tanah, serta kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Untuk pengolahan pertanian berkelanjutan, yang pertama itu ada fisik. Di sini konservasi tanah dan air adalah teknologi ramah lingkungan yang dapat mengendalikan erosi, aliran permukaan dan kehilangan harta, serta meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman. Perbaikan struktur tanah dalam pertanian berkelanjutan terjadi pada pupuk organik dapat memperbaiki struktur tanah yang semula dapat menjadi gembur sehingga mempermudah pengolahan tanahnya.
Ya. Lalu penggunaan pupuk organik, karena sekarang banyak yang menggunakan organik daripada anorganik, dapat dijadikan upaya untuk memperbaiki fisik tanah karena dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Bahan organik merupakan sumber nutrisi berupa nitrogen, sulfur, dan fosfor yang berperan penting dalam membentuk dan memperbaiki struktur tanah, meningkatkan penetrasi air dan drainase dan airasi. Lalu ada biologi. Berdasarkan aspek dari komponen biologi, sistem pertanian berkelanjutan, biologi tanah adalah salah satu komponen yang penting harus diperhatikan. Jadi harus dilihat biologinya. Tanah ini merupakan komponen penting dalam pertanian karena sebagian tempat tumbuh dan berkembangnya akar tanaman. Nah, cara untuk mencegah tanah agar tidak kehilangan nutrisi yang dengan melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik. Jadi sekarang sebagian orang itu sudah menggunakan organik, pupuk organik daripada menggunakan pupuk anorganik. Lalu ada sosial ekonomi. Di sini ditinjau dari aspek ekonomi pertanian berkelanjutan dimaksudkan sebagai sistem pertanian secara ekonomi mampu memberikan penghasilan layak dan investasi tenaga kerja dan kebutuhan biaya yang telah dikeluarkan petani dalam rangka penyelenggaraan usaha pertaniannya. Lalu ada lingkungan. Di sini pertanian berkelanjutan yang mana sistemnya sangat memperhatikan aspek lingkungan dan penerapannya akan sangat menjaga lingkungan itu sendiri. Lalu pertanian berkelanjutan itu memanfaatkan air dan tanah itu lebih sedikit, meningkatkan komposisi unsur hara tanah, meminimalkan biaya produksi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan ramah lingkungan. Jadi ya, kalau yang pertanian berkelanjutan itu lebih ramah, lebih bagus seperti itu. Nah, dari aspek pertanian berkelanjutan tersebut adalah cara terbaik untuk kebutuhan pangan dan mempertahankan kelestarian lingkungan. Selain itu dapat dijadikan lifestyle untuk menyelamatkan lingkungan kita agar generasi kedepannya bisa menikmati. Gitu. Nah, sampai di sini untuk materi minggu ini. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ke saya. Kalau itu saya akhiri saja. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.